Pemirsa Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 48,27 juta, ini hasil dari BPS tahun 2020, telah menafsirkan bahwa Provinsi Jawa Barat ini menjadi ranking 1 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak secara nasional. Data mencatat jumlah penduduk kalangan milenial ini yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1986 atau sekarang pada usia 24 sampai dengan 39 tahun ini sebesar 26,0,7%. Sedangkan untuk penduduk kalangan zilenial ini generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 atau sekarang berusia 8 sampai dengan 23 tahun ini sebesar 27,88%. Sedangkan untuk penduduk usia 10 sampai dengan 24 tahun secara absolut totalnya sebesar 13,4 juta. Dan presentasi yang besar ini tentunya dari kelompok usia menjadi tantangan tersendiri oleh berbagai pihak, salah satunya BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk yang ada di dalamnya. Dan hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahasnya terkait dengan menghadapi bonus demografi di Jawa Barat ini bersama dengan kedua narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah Ibu Dewi Asmara SHMH. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 9 dan juga Ibu Mia Wahdini SKMMA, Subkoordinator Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Halo Ibu Dewi dan juga Ibu Mia, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, senang ya kita berjumpa walaupun saat ini masih tetap secara virtual, tapi kita berharap bahwa makna dari bonus demografi dan juga mengenai bonus demografi di Jawa Barat ini bisa tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Saya mungkin yang pertama akan tanyakan terlebih dahulu kepada beberapa narasumber kita begitu, karena ini menarik sekali membahas mengenai bonus demografi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah makna dari bonus demografi itu sendiri. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu Dewi, begitu ya. Ibu Dewi, mungkin Anda dapat menjelaskan sebetulnya apa makna dari bonus demografi dan juga mungkin dari BKKBN dapat menjawab mengenai hal ini juga. Silakan. Baik, saya mulai duluan, izin atau bagaimana? Silakan Ibu, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Bicara soal bonus demografi itu harus dimulai dari definisi apa itu demografi. Iya, betul. Jadi bukan demokrasi ya, Mbak ya. Jadi para ahli mendefinisikan demografi adalah ilmu tentang kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang meliputi 3 hal. Pertama, ukuran penduduk, yakni jumlah penduduk besar atau kecil. Kemudian struktur penduduk, yakni perbandingan antara penduduk kelompok perempuan dibandingkan laki-laki, atau perbandingan antara kelompok penduduk usia muda dibandingkan dengan kelompok usia tua, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah distribusi penduduk, yakni di mana lebih banyak terkonsentrasinya penduduk, apakah di daerah urban atau rural atau lainnya. Nah, serta bagaimana jumlah penduduk ini berubah setiap waktu akibat perubahan pola kelahiran dan kematian. Setelah memahami definisi apa itu demografi, maka kita lanjut soal transisi demografi untuk bisa memahami apa itu bonus demografi. Nah, transisi demografi ini adalah perubahan jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu yang berikutnya disebabkan perubahan pola kelahiran dan kematian. Oke, iya betul. Seperti itu. Nah, transisi demografi ini sebelum kita bahas bagaimana pola-polanya, kita harus memahami bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Setiap negara atau kesatuan populasi pasti akan mengalami transisi demografi. Hanya periode atau fasenya saja yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, bagaimana pola transisi demografi? Para demografer mengkategorikan dalam 5 pola transisi demografi, 4+1 sebenarnya, dan saya akan coba jelaskan. Tahap awal dari periode transisi demografi itu adalah kondisi di mana kelahiran dan kematian itu cenderung pada tingkat yang hampir sama. Artinya kedua-duanya itu sama-sama tinggi. Angka kematian tinggi, angka kelahiran tinggi. Tingginya kematian pada periode ini disebabkan terjadinya bencana kelaparan, wabah penyakit, peperangan, kemudian dalam aspek kesehatan itu juga karena rendahnya pengetahuan medis, sulitnya akses, dan pada fase periode demografi yang pertama ini, jumlah kematian anak ini sangat tinggi. Nah, kemudian tingginya kelahiran itu sebagai substitusi ya atas tingginya angka kematian itu tadi.
Setiap keluarga di periode ini merasa perlu untuk melahirkan banyak anak untuk bisa menjadi aset tenaga kerja dalam pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Dan di periode transisi demografi yang pertama ini, tingginya angka kematian anak itu juga karena adanya tuntutan religius atau sosial karena harus punya anak yang banyak itu value-nya lebih bagus. Dan yang pasti pada periode ini belum ada teknologi kontrasepsi. Pada fase periode transisi demografi yang pertama, angka kelahiran tinggi, angka kematian tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk secara alami itu masih lebih lambat. Nah, saat ini menurut para demografer udah nggak ada lagi negara yang masih berada pada periode transisi yang pertama karena sudah cukup banyak akses untuk informasi dan teknologi. Nah, kemudian masuk pada transisi demografi yang kedua, ini adalah tahap di mana angka kematian turun dengan cepat terlebih dahulu karena ada penemuan atau inovasi mengenai akses dan teknologi di bidang kesehatan. Misalnya sudah ada teknologi vaksin, kemudian ada teknologi pengobatan modern, kemudian sanitasi juga sudah mulai dibangun dengan baik, air bersih juga sudah tersedia, kemudian situasi politik global juga sudah makin membaik, terhentinya perang, tidak ada bencana kelaparan, dan lain sebagainya. Akibatnya, angka kematian anak yang tadinya tinggi ini menurun dengan signifikan. Namun demikian masih ada dampak dari birth wave dari periode sebelumnya sehingga angka kelahiran tetap tinggi. Di periode demografi kedua ini angka pertumbuhan penduduk akan sangat cepat meningkatnya. Akibatnya pertumbuhan penduduk akan sangat banyak dan penduduk muda juga akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk yang usia produktif. Kemudian tahap ketiga di mana periode ini angka kelahiran sudah menurun, angka kematian juga sudah mulai menurun dengan lambat. Angka kelahiran menurun karena adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan, adanya peningkatan asupan nutrisi, kemudian masyarakat mulai menginginkan anak yang lebih sedikit, teknologi mulai menggantikan manusia, sehingga nilai banyak anak, banyak aset atau investasi itu sudah mulai bergeser. Kematian juga menurun karena meningkatnya akses dan layanan kesehatan serta akses sanitasi dan air bersih. Pada periode transisi demografi ketiga, pertumbuhan alami penduduk meningkat dengan lebih lambat. Nah, kemudian masuk pada transisi demografi yang keempat. Ini di mana angka kelahiran dan kematian berlangsung turun terus-menerus sehingga menyebabkan pertumbuhannya stabil gitu penduduk. Dan kalau ada penambahan ini di tingkat yang lebih rendah. Oke, baik. Selanjutnya nanti saya ingin bertanya kepada Ibu Dewi juga, begitu karena kita yakin bahwa menghadapi bonus demografi ini, pemerintah pusat juga punya perhatian khusus bagaimana untuk menghadapi bonus demografi agar sumber daya manusia khususnya di Jawa Barat ini siap untuk berdaya saing dan juga memiliki daya guna. Begitu. Kita masih akan terus bahas mengenai tema perbincangan kali ini mengenai menghadapi bonus demografi di Jawa Barat setelah satu tayangan berikut ini. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana